rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Berkhusus kepada sahibul kitab. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah semoga sehat selalu, berkah, panjang umur, dapat keberkahan majlis ilmu, amin ya rabbal. Kita sampai di halaman 20 berapa? Tentang nisabul ghanami. Berapa? Dan kitabnya ya. Bang Haji? 23. Ya. Faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'una, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita sudah selesai bicara tentang zakat onta, kemudian zakat sapi atau kerbau, termasuk ke zakat kambing ya, domba. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa awwalun nisabil ghanam. Ya. Yang pertama kali jatuh nisabnya ya kambing. Itu kalau kita sudah punya kambing sebanyak 40 kambing. Jamaah merah kambing 1, 2, 3, 10 belum wajib zakat. 20 belum wajib zakat. Terus berkembang sampai 40. Ya. Baru arba'una. Kalau sudah 40 punya kambing maka wajib mengeluarkan zakat ya. Wa fiha, di dalam zakat kambing ini kalau sudah 40 syatun katanya. Jaz'atun minad dha'ni
wajib mengeluarkan 1 ekor kambing yang jaz'ah. Masih ingat nggak kemarin istilah jaz'ah apa jaz'ah? Kambing yang apa? Gempal lah, gemuk, ya. Minadh-dha'ni, dari kambing domba. Domba kan gede-gede apa? Serak-serak ya. Au tsaniyah minal ma'az, atau kambing Jawa. Kambing Jawa yang tsaniyah, yang ada giginya, ada mulai keropos. Wa sabaqa bayanul juz'ati wa tsaniyah. Telah lewat penjelasannya, pengertian kambing jaz'ah dan kambing tsaniyah, ya. Kambing jaz'ah itu kambing yang gempal, gemuk gitu. Kalau kambing yang Jawa ini tsaniyah, kambing yang giginya udah keropos. Baik. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani. Ya, ini uslubnya uslub syibhu jumlah. Dan ya, di dalam 121 kambing. Artinya kalau jamaah sudah punya kambingnya sejumlah 120 kambing. Berapa kewajiban zakatnya? Syatani, 2 ekor kambing. Ya. Jadi asalnya syatani fi mi'atin wa ihda wa ishrina. Ya. Namanya khobar muqaddam, mubtada muakhar. Ya. Kalau punya 121, maka wajib mengeluarkan 2 ekor 2 ekor kambing apa sapi? Bu, ibu udah nyambung belum nih? Kita lagi bahas apa nih? Kambing apa kucing? Kambing. Ya. Berarti jamaah dengar nyambung. Wa fi mi'ataini wa wahidatin. Nah, kalau jamaah punya 201, 201 kambing. Ternaknya berkembang terus sampai punya kambing 201. Itu zakatnya salatu syiahin. Nah, syiahin ini jamak taksir dari syah, ya. Jadi wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ini jamaah harus betul-betul adil, jujur. Kalau kasih nikmat terus, ingat, dihitung benar-benar, ya. Jangan kagak dihitung. Wa fi arba'atin. Nah, wa fi arba'u mi'atin. Salah baca. Wa fi arba'u mi'atin. Nah, dan kalau punya kambing sejumlah 400 kambing. Kalau kita di sini taruh di mana ya 400 kambing? Agak peldrum ya. Berarti butuh lahan yang luas ini kalau mau kaya ini ya. 400 kambing. Nah, kalau punya 400 kambing, maka wajib mengeluarkan zakatnya arba'u syiahin, 4 kambing. Hitungannya 100 kambing jadi 1. Awal mulanya 121 ya. Terus begitu, ngikutin polanya. Tsumma fi kulli mi'ah syatun. Nah, kemudian berikutnya secara profesional, ya. Secara proporsinya, setiap 100 kambing jamaah bertambah lagi 100 berarti tambah 1 kambing. Bu, nyambung. Tadi 400 kambing berapa zakatnya? 4.
Kalau punya 700 kambing berapa? 7 kambing. Kalau nggak punya kambing, ila akhiri ya. Ila akhir. Zahirun ghaniyun an sarah. Artinya udah jelas banget, nggak perlu lagi diperjelas kembali ya. Setiap kelipatan 100 tambah 1 kambing. Artinya setiap kelipatan 100 wajib mengeluarkan 1 kambing. Sekarang pindah babnya nih ya. Faslun wal khalitani yuzakkiyan. Nah, ini paham dulu secara bahasanya ya. Khalid ya, ini khalid 1, 2 khalitani ya, musanna. Ya. Khalid artinya bercampur ya, 2 orang yang bercampur. Khalitan 2 orang. Khalid 1, khalitan 2 orang. Ya, kalau bahasa kitanya mah sekarang merger, kerjasama, bergabung. Kalau lagi bawa jamaah haji, jamaah kita kurang dari 45, Pak. Travel saya kurang 45. Itu kagak boleh bawa sendiri atas 1 bendera al-khabir. Harus istilahnya kalau haji konsorsium, gabungin. Kenapa? Karena syaratnya harus 45 jamaah. Harus ada 1 pembimbing, 1 dokter. Itu yang idealnya begitu. Konsorsium. Istilah kita bergabung dah ya. Kerjasama, merger, apalagi bahasa lainnya? Keroyokan. Ayo berantem. Al-khalitan ya, 2 orang yang merger ya. Kerjasama, gabung. Zakiyani, keduanya ini wajib juga mengeluarkan zakat. Ya. Jadi maksudnya ini ceritanya sebelum masuk begini Pak. Yuk kita kerjasama apa? Kita sama-sama melihara kambing misalnya. Ya, nanti harus ada kandang kambingnya 1 aja udah. Antum pelihara, saya punya 20. Ini kambingnya 10, satuin. 1 kandang. 1 tempat tidurnya, 1 tempat makannya, 1 tempat minumannya, 1 tempat berasnya. Nah, semuanya serba 1. Tapi yang punya 2 orang. Nah, ya, paham? Oke. Bikasril kaf as-syakhs al-wahid. Dibacanya dengan dikasrohkan huruf kafnya. Kiza. Gimana ya kafnya kasrohnya? Gimana Nur? Dikasrohkan. Oh, jadi khalinya, khalitan. Kalau di sini bikasril kaf, dikasrohkan huruf kafnya, susah baca ya. Kan ada alif zikat. Ini binanya bina tadi juga saya pikirin gimana cara baca kalau zikat. Ini PR ya. Jadi pengertiannya ini maksudnya zikat 1 orang yang mengeluarkan zakat, ai as-syakhs, seorang al-wahid. Wal khaltatu qad tufidu asy-syarikaini takhfifan katanya. Khaltah merger tadi, bergabung tadi. Qad tufidu syarikain, terkadang memberikan kemanfaatan, faedah kepada 2 orang yang kerjasama. Syarikaini ya, karena mahalnya mahal jar maka pakai ya. Takhfifan, nah,
Kalau kerjasama begini berdua itu takhfifan terkadang membawa keringanan. Bi ayyamlika, keduanya memiliki, ya, ini namanya fi'il af'alul khamsah. Kalau kemasukan huruf nasab dibuang huruf nunnya. Bi an, asalnya yamlikani, huma yamlikani. Keduanya tadi yang berserikat itu punya samanina syatan, punya 80 kambing. Ya, karena dikemasukan an jadi bihasbin nun. Mansubun bihasbin nun. Masih ingat enggak Pak Mukhlis? Nyambung. Kerjasama itu, khaltoh, merger itu terkadang memberikan manfaat kepada keduanya. Takhfifan, ada mendapat keringanan. Bi ayyamlika, keduanya memiliki samanina syatan, memiliki 80 ekor kambing. Bisawiyah, berarti A sama B. A punya 40, B punya 40. Gitu. Bainahuma, di antara keduanya. Fayulzimuhuma syah. Ya. Nah, keduanya ini dia di antaranya takhfifan nih, mendapatkan keringanan ya faedahnya. Keduanya ini dia hanya wajib mengeluarkan 1 ekor. Ya. Waqad tufidu tafqilan. Terkadang juga katanya merger begini itu membawa tafqil, ada terasa berat. Kenapa? Bi ayyamlika arba'ina syatan bisawiyah. Keduanya memiliki hanya 40 ekor. Bisawiyah sama tuh berarti 20. Pak Ketua punya 20 kambing, Pak Haji Nur 20 kambing, kerjasama 20. Ya, bainahuma di antara keduanya. Fayulzimahuma syah. Ya. Dan wajib atas keduanya juga mengeluarkan 1 ekor kambing. Waqat 2 ya. Sekarang yang ketiga. Waqat tufidu takhfifan ala hadihima. Terkadang juga memberikan keringanan kepada salah satu daripada keduanya. Wa taskilan, dan juga memberikan beban berat alal akhar kepada salah satunya. Ka ayyamlika, seperti keduanya memiliki sitina. Apa sitin? 60 ekor. Li ahadihima, bagi salah satu dari keduanya sulusuha. Ya. Dia wajib mengeluarkan 1/3. Walil akhar, dan yang lainnya lagi mengeluarkan 2/3. Kan jadi ada yang satu ringan, yang satu berat. Waqad la tufidu takhfifan wal taskilan. Terkadang juga dua-duanya kagak mendapat faedah keringanan dan juga kagak merasakan keberatan. Kayam lika mi'ata isyat bisawiyah. Seperti keduanya memiliki 200 ekor bisawiyah, berarti 100 bainahuma. Ya. Wa innama yuzakiyani zakatan wahid. Jadi kalau punya 200 malah terasa enggak tidak ringan, tidak berat. Wa innama yuzakiyani zakatal wahid bisabi syara'id. Ya. Dan sesungguhnya keduanya wajib mengeluarkan, ya, zakat yang satu itu bisab'i syara'idin, dengan 7 syarat-syarat. Idza kana wa fi bad'i nusukh in kana. Ya. Idza kana al-marahu wahidan wa fi bad'i nusukh, dan di sebagian teks di kitab lain bacaannya bukan idza kana, pakai in. Paham ya? Ini teliti banget ini. Saya
sampai hanya kalimatnya dijelasin. Kan kalau kita udah idza kana al-marahu wahid cukup ya. Kan dibilangin di teks, di sebagian teks lain konteksnya bukannya pakai idza tapi pakai in. Nah, sama aja ya. Jika jadi syaratnya itu dua orang merger dan dia mengeluarkan hanya satu kambing, itu ada 7 syarat. Yang pertama, idza kana atau in kana al marahu wahidan. Apabila marah kandangnya hanya satu. Dari gambarannya ya, kerjasama bapak punya 20 udah kita bikin satu kandang bareng-bareng tempatnya ya. Wa huwa bi dhammil mim ya, wa ma'wa al-masiyah lailan, wa huwa bi dhammil mim, dan kandang itu adalah apa? Tempat dom berkumpulnya ya, miam baca ya, berkumpulnya kambing-kambing ya, bukan maaf ya, wa huwa bi dhammil mim, maksudnya bacanya murah pakai mim, murahu wahidan ya. Pertama, jika kandangnya itu menjadi satu bareng-bareng ya, wa huwa bi dhammil mim. Nah, kata murah itu kandang itu didomakan huruf mimnya gitu. Ma'wal masyiyah lailan, apa tuh kandang? Tempat ya, apa tuh? Masyiyah, tempat para kambing-kambing lailan, di malam hari. Itu kandang buat mereka tidur malam hari. Yang kedua, wa in kana al-masrahu wahidan. Ini maunya wa ataf, ikutin. Jika tempat istirahatnya juga satu. Ya jadi kan hemat tempat juga ya. Dia bikin kandang ya. Oke, yang kedua tuh boleh merger 2 orang, dia mengeluarkan hanya satu kambing jika kandangnya satu bareng-bareng. Kedua, tempat tidurnya juga bareng satu. Wal muradu bil masrahi, yang dimaksud dengan al masrah adalah al mawdi'ul ladzi tasrahu ilaihi al masyiyah, tempat yang ya kambing-kambing itu pada istirahat. Kemudian yang ketiga, wal mar'a war ra'i. Nah, ini sama. Satu pengembala. Jadi dia tugasin satu orang untuk ngembala kambing semuanya tuh, yang punya 2 orang. Wal mar'i wal ra'i wahidan. Nah, pengembalanya juga satu. Kemudian yang berikutnya, berarti yang keberapa? Yang keempat. Wal fahlu wahidan. Apa fahl? Dari sekian itu yang jantannya juga hanya satu. Itu. Ya. Artinya ittahada naul masyiyah, jika hanya bersatu tipe ternaknya, kambingnya. Fa in ikhtalafa nauha, seandainya berbeda tipenya, ada kambing domba, ada kambing Jawa, fayajuzu anna likullin minhuma fahlun, maka boleh masing-masing kambing domba harus ada jantannya, kambing Jawa juga harus ada jantannya. Kalau kita ternak agar jantannya beranak nggak? Berkembang nggak? Kagak. Nah, makanya kompromi ya. Kalau itu udah jantannya satu aja, perempuan yang banyakin betinanya. Tapi kalau bentuknya berbeda, ada kambing Jawa sama kambing, maka jantannya juga berbeda-beda ya.
Kemudian yang berikutnya yang kelima, wal masrabu. Masrab. Apa masrab? Dari kata syaribah, dia tempat minumnya kambing ini, ya. Juga harus satu tempat, gitu. Alladzi tasrabu minhul masyiyatu. Masyiyatu jadi fa'il dari tasrab. Artinya yang, ya, tasrabu minum minhu dari tempat itu al-masyiyah kambing, ya, ka'ainin au nahrin au ghairi ma, seperti mata air, sungai, atau selain dari keduanya, wahidan juga satu sebenarnya. Jadi bareng-bareng kita giring mana ada satu sungai, di situ bareng-bareng. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, wal halibu wahidan. Halib ini kan juga satu. Apa halib itu? Orangnya bahwa halibun, pemerah susunya juga satu. Jadi jangan tentang dua orang masing-masing punya dua pemerah susunya, ya. Harus juga satu. Jadi yang namanya merger mah ya itu serba satu semuanya. Kalau masing-masing bukan merger namanya, saingan. Grup, ya, grup. Oke. Huwa ahadul wajhaini. Ya. Yaitu salah satu daripada dua sisi fi hadil mas'alah, dalam masalah ini. Wal asahhu, tadi benar pendapat yang tepat, yang utama itu ada ittihad fil halib. Tidak ada satu fil halib dalam memeras, ya. Artinya tidak disyaratkan hanya satu dalam memeras. Wa kadza al mihlab bi kasril mim, mihlam. Demikian juga tempat perasannya. Bapak-bapak kita kalau umroh tuh, kita bawa jamaah ke ladang onta misalnya, ya kan, dan beli susu onta, kan suka dari siap-siap setiap botol tuh. Kalau setiap botol 5 real. Kalau air kencing onta malah lebih mahal. 15 real karena obat, boleh berobat dengan air kencing. Itu kalau saya beli, saya lebih minta tuh ini yang baru diminta. Langsung dia punya ini kan, kalau kita baskom lah. Saya. Ya, dia tempat merasa juga harus satu. Namanya kerjasama kan, kerjasama kita nih. Kita belum punya pemerasa, beli bareng-bareng, satu aja belinya, jangan dua. Yang kerjanya juga satu. Ada juga tempat dia minumnya juga satu. Tempat istirahatnya satu. Semuanya serba satu. Nah, itu ya. Itu syaratnya bagi orang yang merger gitu. Walaupun katanya ada pendapat enggak diharuskan satu. Wa huwal ina'ul ladzi yahlubu fihi. Apa mihlab itu? Yaitu ina, tempat atau wadah yang untuk meres susu, ya. Kalau susu onta Pak itu kalau lebih diperes enaknya langsung diminum tuh. Dia lama dikit langsung beku, cepat kelihatan tuh darahnya itu, ya. Kalau minum langsung enak, campur madu bagus. Paham ya? Wa kadza al mihlab, demikian juga mihlab, apa? Tempat wadah untuk meres susunya. Itu juga satu. Tapi ada pendapat enggak perlu, boleh juga lah dua. Wa maudi'ul halbi. Nah, sekarang yang ketujuh, dan tempat halab, ya. Ya fathil lam. Lamnya dibaca fathah. Wa maudi'ul halabi, ya fathil lam, lamnya hala, jangan halbi tapi halabi, ya. Itu juga harus satu. Wa haka an-Nawawi
iskanul lami. Imam Nawawi mengatakan boleh juga disukunkan lam. Jadi bacanya boleh halabi, boleh halbi, tempat memeras gitu. Wa huwa ismul laban. Yaitu nama susu perahannya. Al-mahlub, susu yang diperas. Wa yutlaqu 'alal masdar, dan dinamakan itu al-mahlub itu dalam bentuk isim masdar, ya, mahlub. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan wa huwal muradu huna. Inilah maksudnya dari pembahasan bab ini, nah, gitu. Ya, selesai tuh. Kalau bapak-bapak jadi pengusaha kambing, ya, mau kerja sama begitu, harus memenuhi 7 syarat tersebut, ya. Jadi keuntungannya hanya mengeluarkan 1 kambing gitu, dalam nisabnya. Sekarang pindah pasal baru, faslun wa nisabul dzahab. Nah, ya. Pasal dan nisabnya emas. Kalau di Saudi Arabia kagak ada emas. Mana jamaah? Pakai carian saya dong, mau beli emas lah. Di sini nggak ada emas, Bu. Ada yang itu emas dari Surabaya. Adanya zahab. Zahab. Emas itu zahab bahasa Arabnya. Baik. Wa nisabu dzahabi 20 mithqalan. Ya. Nah, nisabnya zakat emas itu sejumlah 20 mithqal. Mithqal itu, ya, tahdidan biwazni Makkah. Ini ketentuan hitungan menurut ahli Mekah, kota Mekah, ya. 20 mithqal sama dengan 20 dinar, ya. Di sini ai dinaron liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa fi aqalli min 20 dinaran, ya. Jadi 20 mithqalah sama dengan 20 dinar. Zaman dulu mata uangnya 2, dinar sama dirham. Mahalan mana, tinggian mana nilainya? Di dinar, ya. Nanti baru emas, perak, paling tinggi dinar. Hebat dulu ya, dinar. Nah, sekarang udah lagi gerakan-gerakan kembali ke dinar, karena paling tinggi dinar. Kalau kita nggak punya dinar, kita donor aja dah. Wal mithqalu bidirhamin, ya, masalah 1 asba'i dirhamin. Wal mithqalu, dan 1 mithqal arti 1 dinar, ya, itu bidirhamin 1 dirham, wa salah 1 asba'in. Bukan salah baca, wa salah 1 asba'i aja, dirhamin, karena jadi mudhaf ilaih, ya. Dan 1 dinar itu sama dengan 1 dirham 3/7 dirham. Paham? Tadi 20 mithqalah sama dengan 1 berapa? Sama dengan 20 dinar. Nah, 20 dinar ini, ada 1 dinar ini sama dengan 1 dirham 3/7 dirham. Kan Nabi bilang apa? Innama nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu dirhaman wala dinar. Kami para pewaris para nabi, ya, tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakinna nurisu ilman wa nuran. Tapi kami mewariskan ilmu dan cahaya. Ya. Baik.
Wa fihi ay nisabu dzahab, dan di dalam nisab, apa kan nisab itu kemarin? Ukuran ya, kewajiban mengeluarkan zakat. Dan di dalam nisab dzahab emas, rubu'ul usri ya, rubu seperempat, al-usri 10. Jadi berapa? 2,5. Iya. Nanti dulu bakal kasih itu istilahnya dulu. Rubul usr. Rubu kan seperempat, 10 ya. Wa huwa nisfu mithqalin, dan dia setengahnya dinar. Wa fima zada. Jika lebih dari wa fima zada ala 20 mithqalan, jika lebih dari 20 dinar, maka dia ya zakatnya 1 dinar bihisabihi, dengan hitungan yang sudah baku lah katanya. Wa in qalla zaid, meskipun kelebihannya itu berkurang. Wa nisabul waraq, sementara nisabnya perak. Perak itu apa? Perak itu kalau bahasa kitanya logam putih kan, ya, logam murni putih dia. Kalau emas kan kuning, kalau perak putih. Bikastir ra'i, dibacanya pakai ra ya, al-wariki betul ya. Wa nisabul wariki wa huwa al-fiddah, yaitu perak. Jadi wa nisabul fiddah di kitabnya gitu. Dan nisabnya perak mi'ata dirhamin. Ya, kalau perak itu dia nisabnya seharga 200 dirham. Wa fihi rubul usri, dan kewajibannya dia 1/4, 1/10. Nah, ini baru di sini. Wa huwa khamsatu darahimi, ya, yaitu 5 dirham. Baru tuh 2,5% bahasa lainnya ya. Wa fi ma zada 'alal mi'atain, dan jika lebih daripada 200 ya, 200 dinar, 200 dirham ini bihisabihi, maka hitungannya sesuai dengan ketentuannya tadi ya. Wa in qalla za'idu wala saya fil magsusi min dhahabin aw fiddatin. Nah, bagaimana seandainya ini emas sama perak dia bercampur? Kalau di Fikih Fathul Muin keterangannya lebih banyak lagi tuh. Kalau banyakkan emasnya ya lebih dominan, maka dia wajib mengeluarkan zakat gitu ya. Kalau kurang enggak. Nah, ini wa in qalla zaidu katanya. Wala syai'an fil magsus. Apa magsus? Campuran. Ya. Minadz zahabi awil fiddah. Campuran dari emas dan perak. Ya. In qalla zaid. Jika tidak murni ya. Tidak berlebihan gitu. Wala syai'ah, maka dia tidak wajib zakat. Jika bercampurnya gitu ya, antara emas, kalau ada emas campuran lah gitu kan, emas sama perak, apa namanya? Apa saya? Perunggu. Nah, hatta yablugha khalisahu nisaban. Nah, jadi dia kalau kurang atau emasnya lebih sedikit, la syai'a, dia kagak wajib ngeluarin zakat ya, hatta yablugha khalisahu nisaban. Tapi kalau
ya belum itu sampai ya khalisnya murni arti nisaban. Jika nisabnya kandungan murni itu sampai nisab, dia wajib ngeluarin zakat. Artinya emas dicampur sama perak, banyakkan emasnya sampai nisab, ya wajib ngeluarin zakat gitu ya. Wala yajibu fil hilli al mubahi zakatun, dan tidak wajib pada al hilli itu al hulli yang masan-masan yang kita pakai ini Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang kemarin pertanyaan, saya punya emas yang simpenan sama yang dipakai. Nah, ini jangan disatuin. Kalau yang dipakai kagak kena zakat. Yang kena zakat tuh emas yang disimpan. Sekarang pakai logam emas sama juga dihitung tuh. Kalau sampai haul wan nisab ya, maka kena 2,5% ya. Nah, wala yajibu fil hulliyil mubahi, tidak wajib pada perhiasan yang mubah, artinya perhiasan yang boleh dipakai. Nah, tidak wajib zakat. Amal muharramu ya, adapun perhiasan yang haram, kaswarin, seperti gelang, laki-laki pakai gelang ya, jadi emas haram tuh. Wa khalkhalin, gelang tangan, kakinya pakai gelang, tangannya pakai gelang emas. Nah, itu namanya disebut perhiasan yang haram. Nah, itu lirajulin, karena yang pakai laki. Kalau perempuan mah bagus, boleh ya. Tapi kalau perempuan pakai emas sampai 3 kilo, keberatan ya, nggak bisa jalan ya. Nah, kecuali bawa emas ini nih, emas Ahmadi. Lirajulin wa khuntha. Nah, ya dikatakan emas amal muharram. Adapun perhiasan yang haram seperti gelang kaki dan gelang tangan, khal itu gelang tangan, lirajulin bagi laki-laki, wa khuntha dan bagi banci. Fatajibuz zakatu fihi. Nah, wajib zakatnya. Ada pernah dulu lagi hajian ya, ini orang mu'allaf masuk Islam. Nah, biasa kalau apa-apa dia pakai emas itu. Jadi enggak tahu dia hanya itu sebagai ya buat perlente, buat hiasan ya kan. Dengan orang keren itu. Kalau kita pahamin itu haram Pak. Oh, baru sadar. Jadi bapak-bapak pakai emas di tangan, di kaki, itu dikatakan perhiasan yang haram. Itu wajib mengeluarkan zakat ya. Makanya dikasih istrinya aja. Udah? Masih lama enggak? Faslun, habis. Habis. Ada pertanyaan? Kalau berbentuk jam bagaimana? Jamnya emas. Tadi itu murni enggak emasnya? Tadi maksus kalau dia bercampur emasnya kurang ya, enggak wala syai, kagak wajib zakat. Tapi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Kalau emas murninya mencapai nisab kena. Yang itu yang termasuk. Yang serem itu kalau giginya emas. Laki-laki pakai emas cuma berupa jam tangan. Iya haram juga. Haram. Ya haram. Kan sekarang dijadiin gelang, dijadiin jam.
apa macam-macam itu kan. Jika dasarnya zahab haram. Sama dengan sutra juga haram. Ya. Kalau mau jangan pakai itu, mas pakai fiddah aja. Dicampur tapi ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak, punya emas nggak Pak? Mas selamat. Jamaah sekalian, saya di Al-Ma'mur besok malam 1 Muharram ada diisi dengan Qiyamul Lail. Di sini juga buat juga ya, ajak jemaah menghidupkan dengan Qiyamul Lail. Ini adalah nasihat gitu. Pagi-paginya habis suruh kalau ada nasi uduk dah. Ibu-ibu bikin nasi uduk, bakwan, goreng ya. Jadi kita hidupkan malam 1 Muharram dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang rezekinya banyak, bagi-bagi sedekah. Satu orang bikin sembako 100.000 bagi-bagi. Ya. Menghidupkannya dengan amal soleh dan bersedekah. Bagus. Yang kedua, saya ngundang malam Sabtu besok itu pengajian yang khusus bulanan tuh di pesantren jam 8. Kita baca aurat, zikir Thariqah Syadziliyah dan baca kitab Fathur Rabbani. Ya. Yang ketiga, sekarang sudah mulai para santri libur tahun ajaran baru ya, bagi jamaah yang punya anak, punya cucu, ponakan, nah bisa naruh di pondok kami ya, boleh pulang pergi, boleh mondok. Kalau dekat apa yang dekat mondok aja, pulang pergi boleh, mondok boleh ya. Ada tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah ya. Demikian, semoga berkah, bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna fahmal anbiya wal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa muntafi'an wa lihiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.